oh saya makan cukup segini, minum pakaian cukup segini, barang yang saya miliki sudah cukup. Nah, orang yang hidup sederhana itu kan seperti itu, gaya hidupnya hanya berfokus kepada ketenangan hati justru hanya. Sebenarnya kalau kita mau hidup sederhana itu biasanya kan orang hidup sederhana itu, gaya hidup yang sederhana itu mencukupkan dengan apa yang ada. Iya, yang dibutuhkan sebenarnya Mbak Ana itu memang disiplin ya. Disiplin dan kita benar-benar fokus pada tujuan hidup kita apa. Itu yang kadang orang lupa bahwa sebenarnya hidup kita itu bukan apa kata orang, tetapi hidup kita untuk diri kita dan untuk Tuhan otomatis. Salam jumpa sahabat YTWR, kita bertemu lagi dalam acara bincang kita, bercakap bersama mencari makna. Saya Anna Tidens akan memandu program ini dan perbincangan kita seputar kehidupan kita juga yang mungkin akan berpengaruh pada kehidupan sosial, bahkan mungkin kehidupan ekonomi. Hidup sederhana di era konsumerisme. Dan untuk perbincangan ini saya akan ditemani oleh Ibu Eti Rahmawati. Ikuti terus perbincangan kami. Ibu Eti, selamat datang. Terima kasih Mbak Ana. Apa kabar? Kabar baik. Kabar baik. Iya. Ya, Ibu Eti, beberapa waktu lalu saya sempat baca sebuah artikel, bahkan di televisi juga ditayangkan tentang pinjaman online. Nah, ini sempat membuat saya kaget juga. Ternyata masyarakat Indonesia ini besar juga ya pinjaman online-nya. Bahkan niat untuk membayar itu kecil begitu ya. Nah, ternyata setelah saya baca-baca artikel itu, intinya adalah banyak masyarakat Indonesia itu yang hobi berbelanja. Benar. Nah, ini sesuai dengan perbincangan kita ya, hidup sederhana di era konsumerisme supaya kita tidak terjebak dalam pinjaman online. Nah, Ibu Eti mungkin bisa jelaskan apa itu hidup sederhana, apa itu hidup konsumtif, supaya kita bisa tahu bedanya ini. Saya mulai justru di hidup konsumtif ya, karena sekarang ini seperti Mbak Ana bilang tadi ada pinjaman online itu banyak sekali ya. Karena memang zamannya sekarang ini kan banyak sekali toko-toko online. Nah, yang pertama yang memacu kan seperti itu ya. Kalau dulu kan orang harus belanja itu harus jalan dulu, harus pergi dulu, cari waktu yang tepat. Nah, yang menjadi masalah sekarang adalah orang bisa belanja di rumah sambil tidur, bisa belanja di rumah, bisa lihat-lihat dari online. Penawarannya banyak ya? Iya, banyak sekali di situ. Nah, itu yang membuat orang kemudian akhirnya minat belanjanya tinggi karena ketika orang buka HP gitu terus lihat semua kan itu sudah kemana-mana ya. Begitu kemana-mana dia akan lebih akhirnya memacu orang untuk pengen ini, pengen itu, pengen ini. Akhirnya hidup konsumtifnya kan muncul ya. Jadi apalagi kalau punya dasar seperti orang yang suka sekali dengan sesuatu yang baru. Betul. Nah, orang yang suka dengan sesuatu yang baru otomatis dia lebih ke konsumtif gitu ya. Jadi itu yang membuat hidup konsumtifnya itu seperti itu, lebih kepada sesuatu yang baru, kemudian dia ingin lebih, apalagi kalau lihat teman, lihat temannya, oh punya ini, dia pengen juga, akhirnya dia cari-cari gitu. Itu yang lebih kepada sesuatu barang ya. Tapi kalau kita bicara tentang hidup sederhana, seharusnya memang hidup kita itu sederhana, itu lebih fokus kepada sesuatu yang mungkin sederhananya itu, oh saya makan cukup segini, minum pakaian cukup segini, barang yang saya miliki sudah cukup. Nah, orang yang hidup sederhana itu kan seperti itu, gaya hidupnya hanya berfokus kepada ketenangan hati justru hanya. Karena kalau hidupnya sederhana itu dia nggak memikir yang orang Jawa bilang neko-nekoh gitu ya. Tidak aneh-aneh ya. Ya, gak aneh-aneh yang
saya harus punya ini, harus punya ini, punya ini, akhirnya berlebih. Itu yang memacu konsumtif kan. Jadi orang jadi pengen ini berlebih. Tapi kalau hidup sederhana memang untuk gaya hidup yang sederhana itu bukan berarti orang nggak punya uang, bukan berarti orang miskin ya. Tetapi dia memang hidup apa adanya. Makan cukuplah dengan makanan yang ada itu. Mungkin sandangnya ya cukuplah dengan apa yang sudah ada gitu. Atau mungkin barang-barang yang lain dia miliki ya cukuplah dengan apa yang masih dia bisa nikmati. Jadi lebih kepada lebih mengutamakan kecukupan untuk seorang untuk diri sendiri gitu. Berarti di dua kondisi ini pasti punya dampak ya. Nah, kalau saya bisa simpulkan sementara berarti kalau orang hidup sederhana itu pasti punya dampak baik. Sementara di orang yang konsumtif pasti punya dampak yang kurang baik atau dampak negatif begitu. Bagaimana Ibu Eti menjelaskannya? Kalau sudah bicara tentang konsumtif berarti bicara soal keuangan ya otomatis akhirnya ke sana. Karena memang kenyataannya orang yang konsumtif itu dia akan lebih boros gitu ya. Dia boros sekali karena apa? Keinginannya macam-macam. Otomatis dampak buruknya gitu, kalau dia boros akhirnya dia tidak bisa menata keuangannya dengan baik, otomatis pinjol itu tadi ya. Itu paling gampang kan ketika dia kesulitan dengan keuangan nggak cukup ya gitu, terus akhirnya dia pinjaman online-nya jalan karena memang kan di dalam di media itu kan biasanya kan kalau online itu penjualan online itu kan juga ada yang pakai bisa cicilan gitu lah, itu kan bisa mempengaruhi orang. Gampang, nanti saya pakai ini aja supaya tidak langsung bayar tapi bisa mencicil. Nah itu juga dampak buruknya akhirnya kondisi keuangan seorang itu bisa menjadi sulit karena dia tidak bisa mengatur dengan baik gitu. Itu yang dampak buruknya yang konsumtif ya. Jadi kadang-kadang ada juga hal lain, yaitu kadang bisa orang menumpuk barang-barang yang tidak berguna. Ya, betul. Kan otomatis kan misalnya sudah ada kursi di rumah, terus dia pengen beli lagi, agak tertumpuk gitu loh. Nah, sebenarnya nggak berguna, tapi dia tumpuk. Nah, itu juga hal buruk yang terjadi kalau orang lebih konsumtifnya. Tapi kalau dalam kehidupan sederhana, tadi sudah saya singgung tentang tenang ya. Sebenarnya kalau kita mau hidup sederhana itu biasanya kan orang hidup sederhana itu, gaya hidup yang sederhana itu mencukupkan dengan apa yang ada. Jadi hidupnya justru malah tenang gitu ya. Jadi dia tidak harus sibuk dengan menghitung-hitung lagi karena dia sudah saya cukuplah dengan apa yang ada di rumah saya, kemudian apa yang bisa saya makan ini sudah cukup. Jadi otomatis dari sisi keuangan pun dia bisa berpikir untuk menabung ke depan, untuk jangka panjangnya bagaimana, kan begitu akhirnya Jadi tidak dari sisi keuangan itu tidak menjadi berlebih-lebih dari apa yang dia hasilkan. Jadi yang sangat kita lihat bahwa ketika orang hidup sederhana itu hidupnya lebih tenang. Tidak dikejar-kejar pinjol, tidak dikejar-kejar keinginan yang bermuluk-muluk, itu kan mengganggu. Kadang-kadang kita nggak bisa tenang hidupnya hanya karena saya kok masih pengen itu, saya pengen itu. Nah itu kan tidak dikejar seperti itu gitu. Nah sekarang kalau misalnya kita hidup di era digitalisasi yang begitu berkembang, bahkan dikatakan di era konsumerisme, bagaimana kita bisa menata diri kita, menata keuangan kita, supaya kita bisa tetap hidup sederhana dengan baik gitu? Iya, yang dibutuhkan sebenarnya Mbak Ana itu memang disiplin ya. Disiplin dan kita benar-benar fokus pada tujuan hidup kita apa gitu. Tapi kalau kita sudah punya tujuan, kemudian kita tidak disiplin, itu juga akan mengganggu. Jadi ketika kalau sudah bicara konsumtif, itu kan biasanya melanda orang-orang yang sudah bekerja. Ya. Jadi otomatis kebanyakan begitu ya. Pasti ketika kita mulai bekerja,
Tapi memang ini bisa menyangkut dengan gaya hidup orang tua juga ya. Kadang-kadang orang tua juga mengajarkan anak menjadi konsumtif, itu bisa juga begitu ya. Tapi kita bicara tentang orang ketika mulai bekerja, dia harus punya tujuan jangka panjang. Jadi otomatis untuk menata pertama kali kita hidup itu kan ketika kita sudah mulai menghasilkan tujuan hidup kita apa. Pertama tujuan hidup kita apa, kemudian tujuan jangka panjangnya apa, gitu kan otomatis ya. Jadi kalau saya punya tujuan, akhirnya saya harus punya pendidikan tinggi, lebih tinggi dari yang sekarang saya miliki, otomatis kita harus menata hidup kita supaya kita tidak hidup konsumtif, sehingga kita bisa menata keuangan dengan menabung untuk masuk ke dalam jenjang yang lebih tinggi gitu. Dan kemudian kalau memang tujuan kita untuk membeli sesuatu yang memang berguna, misalnya pengen beli rumah gitu kan, otomatis itu kan penting ya buat seseorang. Kemudian kita harus memang benar-benar tidak menghilangkan konsumtivitas. Jadi kita hidup sederhana, bukan berarti sederhana itu bukan berarti pelit pada diri sendiri. Kadang-kadang dan tidak keluar uang sama sekali. Atau memanfaatkan orang lain supaya kita nggak keluar uang. Tapi ini bukan. Tapi kita benar-benar melakukan sesuatu dengan cukup gitu ya, tidak berlebihan gitu. Dan itu yang bisa kita tata dalam hidup kita. Terutama kita tahu tujuan hidup kita itu sebenarnya untuk apa gitu ya. Jadi ada kesempatan kita menata diri kita, tapi juga ada kesempatan kita melihat sekeliling gitu kan, otomatis tujuan hidup kita untuk apa di dunia ini gitu. Saya pernah punya pengalaman begini Bu Eti. Ibu saya kalau belanja, dia selalu mencatat apa yang akan dibeli gitu. Dan ketika berbelanja dengan saya, beliau sudah katakan yang dibeli ini, tidak di luar itu. Itu mungkin juga salah satu cara ya. Itu kalau biasanya kan bisa juga dibikin anggaran dalam satu bulan ya. Kalau kita sudah mulai kerja, anggaran utamanya apa sih dalam hidup kita gitu ya, apa dulu. Nah, kemudian masuk ke dalam itu tadi, ketika kita belanja, memang waktunya kita belanja, ya sudah memang ini. Kan orang lah, itu yang dibikin orang yang konsumtif itu adalah orang yang suka lapar mata. Jadi istilah lapar mata ya. Sesuatu, aduh kok pingin ya. Terus kita cari alasan-alasan tertentu yang supaya kita bisa beli itu. Nah, itu nggak disiplin kan. Kalau ibunya Mbak Ana berarti disiplin sekali, nggak boleh ya gitu. Nah, itu memang harus diajarkan kita belajar dari mulai kita kecil. Kalau kita lihat orang tua kita seperti itu, otomatis kita akan terus ketika kita dewasa seperti itu. Nah, memang itu penting juga kita buat anggaran. Kemudian kita tertib, disiplin dan tertib untuk supaya kita tidak melenceng ke sana kemari belanjanya gitu ya. Rasanya kita juga perlu memisahkan antara kebutuhan dan keinginan ya. Bisa jadi gitu memang. Nah itu tadi, kadang kita itu berusaha. Kalau orang yang konsumtif gitu, karena saya pernah ngalami sendiri gitu ya. Ketika saya belanja terus ada sesuatu yang mau saya beli, saya selalu berusaha gini, ini saya butuh ini. Kadang-kadang kita mengada-ada loh, gitu. Kalau kita nggak sadar gitu mengada, memang saya harusnya butuh ini. Saya ini kan dalam diri sendiri itu bisa kita berdiskusi dengan diri sendiri yang membuat kita akhirnya membeli itu tadi. Jadi memang harus tertib melihat kebutuhan dan keinginan. Keinginan itu bisa diabaikan, tapi kebutuhan memang harus dilakukan. Nah, itu memang perlu disiplin, pengertian yang lebih ya. Sekarang kalau kita hidup dalam dunia ini sebagai orang pengikut Kristus, kita juga bisa belajar dari Alkitab ya. Saya cari-cari kata hidup sederhana dan konsumtif memang di Alkitab tidak ada. Tetapi pasti ada ajaran Alkitab bagaimana kita menata hidup kita. Apa yang Alkitab ajarkan? Ya, sebenarnya semuanya itu bergantung kepada mulai ya kita melihat bahwa Tuhan Yesus sendiri mengajarkan di dalam doa Bapa kami kan dikatakan
berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Bukan berlebihan. Memang itu hanya satu potong itu saja yang dikatakan tentang secukupnya. Tetapi kalau kita boleh mengaplikasikan, sebenarnya Tuhan mengajarkan kepada kita itu hidup secukupnya, dan Tuhan itu berikan memang secukupnya. Bukan gitu. Hanya makanan ya? Iya, jadi mungkin makanya saya bilang mungkin nggak terinci Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita itu seperti itu. Tetapi di situ jelas dikatakan tentang secukupnya, nggak berlebih. Dan berkat yang diberikan Tuhan itu memang juga secukupnya gitu ya. Dan ada pengkhotbah yang pernah mengatakan bahwa makna hidup kita ini sebenarnya tidak bergantung kepada kekayaan. Ya, tidak bergantung dengan materi sebenarnya kalau dibilang ya. Jadi bukan berarti orang Kristen nggak boleh kaya, tetapi tidak bergantung ke sana. Tapi hidup kita ini bergantung kepada kita ini hidup untuk apa. Tadi kan kita bicara pertama, kita hidup untuk apa sih gitu. Tujuan hidup kita ini di dunia untuk apa. Otomatis untuk kekekalan berikutnya, dan untuk itu kita juga harus melihat kanan kiri kita juga gitu kan. Nah, dari kita melihat bahwa Tuhan mengajarkan kepada kita untuk hidup makanan secukupnya tadi, berarti memang kita tidak boleh menjadi meminta yang berlebih-lebih gitu ya. Tuhan berikan itu secukupnya, dan kemudian kita juga harus bersyukur dengan secukupnya itu. Dan kemudian hidup ini tidak bergantung juga dengan orang lain, pendapat orang lain. Seringkali ya yang terjadi. Orang berpikir nanti apa kata orang tentang saya. Kan seringkali begitu. Akhirnya ya itu tadi. Wong saya masa dibilang orang begini. Akhirnya kita munculnya saya pengen lebih gitu. Apalagi nih dari sisi materi, dari sisi penampilan. Nah, gitu. Itu yang membuat orang jadi konsumtif tadi ya. Jadi otomatis masa orang menganggap saya apa gitu. Itu yang kadang orang lupa bahwa sebenarnya hidup kita itu bukan apa kata orang. Tetapi hidup kita untuk diri kita dan untuk Tuhan. Otomatis kan kita bisa maju dalam hidup ini, bisa maju untuk apa sih? Kita memfokuskan diri kita ini untuk hidup di dunia ini untuk siapa, untuk apa, dan berdampak apa ya, khususnya buat orang lain. Itu mungkin makna sejati dalam kehidupan seseorang, sehingga membuat orang tidak hidup terlalu konsumtif. Tapi hidup sederhana. Makanya hidup sederhana bukan berarti kemudian tidak boleh kaya, tidak boleh punya apa-apa. Kan pusat kebahagiaan kita itu bukan di materi, tetapi di dalam ketenangan hidup kita sendiri. Justru karena hidup sederhana kita boleh tenang hidupnya, tidak berpikir ke hal-hal yang cuma materi gitu. Baik, terima kasih banyak Ibu Eti. Ini perbincangan yang menarik. Kita bisa tetap hidup sederhana di era konsumerisme. Kita akan ketemu lagi nanti di waktu yang akan datang ya. Sahabat YTWR, sampai di sini jumpa kita dalam acara Bincang Kita, bercakap bersama mencari makna. Kita akan bertemu lagi di kesempatan yang akan datang. Sampai jumpa. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.